Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in amma ba'du. Dulu aja ya. Boleh dulu. Syukur alhamdulillah di sela-sela kesibukan kita bersilaturahmi. Kalau DPR mau DPR, pikirannya apapun putar-putar pikirannya suara. Di antara kesibukan itu bisa bersilaturahmi, alhamdulillah kita bersyukur. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dan penuh barokah. Ini langsung saja Pak Kakan Adinda Syekh Sultan Syahrir dari Munte. Kenapa harus kita urus sertifikat halal? Kan bertanya-tanya gitu, memangnya kita makan haram? Makanya punya keripik, memang keripikmu itu haram? Kok mesti disertifikat? Apalagi bikin bakso di rumah memang haram. Kenapa mesti sertifikat halal? Karena yang lain semuanya halal. Kan di kita aja ini ada yang haram, ada yang halal. Kalau di dia semuanya haram, Pak. Jadi nggak perlu disertifikat. Di waktu itu ada polemik dan bahkan ada aksi di Samosir ketika diusulkan wisata Toba menjadi wisata halal. Langsung ada yang motong babi, 37 babi dipotong di Samosir, bahwa babi itu tidak haram. Memangnya siapa bilang haram? Yang bilang haram itu kita, karena memang haram. Antara mengatakan sertifikat halal atau sertifikat haram. Kalau di Indonesia logikanya yang mau dikasih merek itu haram. Karena pada dasarnya makanan kita halal. Kan kita nggak makan yang haram kita. Orang yang membuat makanan itu haram. Maka yang mesti dikasih tunjuk bahwa itu tidak halal, ya yang haram itu, pokoknya ini haram. Kalau kita perjalanan ke luar negeri atau di dalam negeri, biasanya disebutkan ada unsur baginya, tapi tidak disebut haram, karena bagi dia tidak haram. Disebutlah itu ada unsur baginya. Maka karena rumitnya semua itu, maka kita beradu di tengah halal. Adakah makanan yang halal tidak halal? Ya bisa saja, umpamanya dicampur dengan unsur yang tidak halal. Ini pada akhirnya diputuskan, maka dikasih merek halal. Maka proses menuju halal itulah ada prosedurnya, dibuatkanlah undang-undang. Undang-undangnya Undang-Undang 33 2014. Diputuskan di DPR. Bagaimana menyebutkan bahwa sesuatu itu halal dan patut diberi sertifikat, itu dibuat undang-undang. Yang membuat undang-undang itu termasuk saya. Itu satu. Yang kedua, sebetulnya yang mencari halal itu siapa? Yang pasti umat muslim mencari yang halal. Tapi ternyata sekarang di belahan dunia manapun orang semua mencari halal. Bahkan yang tidak muslim pun mencari barang halal. Apa saja yang halal itu? Kalau
Yang mau kita bicarakan hari ini adalah usaha kecil. Yang mau saya ceritakan ini usaha besar. Makanya yang punya produk daging terkenal di dunia, siapa yang paling terkenal punya produk daging? Sapi, lembu atau kerbau? Negara mana? Ada sekali lagi punya sapi banyak, dan ada juga orang Indonesia yang punya kandang sapi di Australia. Ada juga Selandia Baru punya produk sapi. Ada juga orang Indonesia di sana yang punya sapi. Dia pernah kunjungi. Istrinya namanya Peggy Melati Sukma, istrinya dulu artis. Suaminya itu punya ribuan hektar tanah di Selandia Baru, punya sapi. Tapi masih kecil dibanding orang-orang lain. Kemudian ada siapa lagi? Kemudian Brazil. Brazil juga punya sapi. India punya kerbau. sapi, tapi punya kerbau. Kerbaunya kerbau air. Jadi itu kalau di kampung saya namanya marmahan. Mana ada marmahan? Itu dulu di kampung saya kerbaunya dilepas kalau selesai musim tanam padi itu dilepas. Ya sekali 3 hari dijemput. Di India itu saat kerbaunya kerbau air, jadi di dalam air dilepas. Ini yang punya produk yang sering kita beli. Kalau sapi Brazil itu biasanya di restoran-restoran besar yang berupa steak, berupa macam-macam. Siapa yang mencari halal itu ternyata di Australia pembeli halal itu bukan Muslim. Di Selandia Baru pembeli daging halal itu bukan Muslim. Gak bisa kita sebut Kristen, pokoknya bukan Muslim mencari daging halal. Kenapa mereka mencari daging halal? Karena proses menurut kesehatan itu memang lebih menjanjikan selain yang disebutkan oleh hadis tadi. Jadi ada hadisnya, tapi ada prosesnya secara kesehatan memang itu jauh lebih baik. Maka daging halal di Australia, Selandia Baru itu dicari oleh orang dan harganya lebih mahal. Baru-baru ini saya ke Selandia Baru melihat proses bagaimana sebetulnya produk halal di sana. Selandia Baru itu kita diperlihatkanlah kandang sapi, ya sapinya dibuat kandangnya bukan satu kandang, bukan seluas ini, tapi ribuan hektar padang rumput yang dikasih kandang di sebelah sapinya, nanti di blok-blok. Dan mereka itu sudah diurus sejak di kandang, sejak lahir sapinya sudah diurus sampai akan dipotong. Pada saat pemotongan, ya karyawannya itu macam-macam, ada juga yang tidak Muslim, tapi ada yang Muslim. Tapi di setiap titik yang mesti Muslim itu Muslim. Umpamanya memotong sapi di Selandia Baru itu dikurangi kesadaran, sapinya itu dikurangi kesadaran. Jadi ada melewati satu tempat yang disetrum, nanti lewat dia sudah kesadarannya sudah kurang, tinggal dipotong. Tidak seperti di kampung bapak, cari kayu, cari tali, ikat, gencet terus, langsung melontar-lontar baru dipotong. Tidak seperti itu. Jadi tidak kelihatan unsur menyiksa. Posisi menyembelih itu selalu pada kita. Tukang sembelihnya itu ya Muslim yang apabila diketahui sholatnya tinggal 1 kali dia akan pecat. Jadi ada nanti semacam pengawas
Kalau tidak sholat sekali saja dia akan dipecat. Bandingkan dengan ayahmu yang dipajak lahir, potong-potongnya, nggak sholat mulai dari maghrib sampai subuh. Ayahnya pun kadang-kadang mati ditimbang. Sak, buang. Dan itu sudah beberapa kali kita protes di Komisi 8 bahwa cara kita melahirkan produk halal itu masih dipertanyakan. Itu baru ayam. Sapinya tadi seperti itulah. Kita saksikan potong sapi kan kalau ada kurban. Dan potong kurbannya begitu, diikat, ditindih, pakai kayu macam-macam. Tidak ada seperti itu. Maka sebetulnya di dalam hal produk halal itu jauh lebih memahami mereka ketimbang kita, yang punya ayat kita, yang punya hadis kita, tapi yang mengamalkan mereka. Hebatnya tukang potong di Selandia Baru itu selain orang Samoa, orang Indonesia. Jadi ada hal tertentu itu semua harus Muslim yang bekerja, dan orang Indonesia diminati dalam hal potong memotong untuk produk halal di Selandia Baru. Kenapa saya bicara Selandia Baru? Karena saya kunjungi, saya lihat ada beberapa tempat pemotongan. Katanya seperti itu juga di Australia. Jadi mereka juga mungkin Selandia Baru ini lebih ketat yang mengenai tadi, tidak sholat sekali langsung dipecat. Yang mau kita bicarakan hari ini apa? Yang mau kita bicarakan bukan yang itu. Yang mau kita bicarakan ini UMKM, usaha kecil menengah. Jadi umpamanya kita punya keripik, dikasih sertifikat halal, supaya usaha kita ini tidak menjadi pertanyaan. Ini cerita lagi di saya. Pulang dari dapilnya di Tapanuli bagian selatan, pulangnya lewat Karo. Jadi kita kelaparan nih, menuju Kabanjahe kelaparan lewat Tongging atau lewat apa. Pas kita mau makan, rumah makan Islam, tapi merek. Akhirnya nggak jadi makan kita, merek itu gitu kan. Pindah lagi rumah makan Islam, merek lagi. Akhirnya kita nggak jadi makan karena rumah makan Islam merek. Setelah lewat itu sampai di Karo, rupanya kampung itu merek. Kampungnya yang merek. Jadi kita pikir rumah makan Islam merek gitu. Rupanya tempat itu merek. Ada merek di situ kan? Nah itu dia. Inilah salah persepsi kita tentang mengenai merek. Jadi, mengenai cap. Mari kita bicara mengenai UMKM. Di Komisi 8 disiapkan anggaran untuk memberikan sertifikasi 10 juta UMKM se-Indonesia. Free, tidak bayar, uangnya kita cari. Uangnya kita cari di APBN untuk pembiayaan, siapa yang mendaftar akan diurus. Itu prinsip yang ada di Komisi 8. Saya nggak tahu di lapangan, kalau ada yang mene-mene ya boleh dikasih tahu ke saya. Itu anggarannya sudah disediakan 10 juta kelompok usaha, supaya mereka ini yang punya usaha ini sudah dikasih merek halal. Ini adalah ini halal. Selain memenuhi undang-undang, meyakinkan kita yang menikmati yang memakan ini, yang memakan, ya, tapi nggak tahu di gimana. Ini alhamdulillah sudah punya merek. Yang mau kita sasar sebetulnya selain UMKM ini punya label halal, kita ingin meningkatkan kapasitas kelompok usaha menengah kecil ini menjadi pengusaha yang semakin sukses. Umpamanya, kenapa tadi butuh halal? Biasanya yang punya roti itu siapa? Bukan Muslim loh biasanya.
biasanya Chinese yang punya kue. Maka dia harus membuat sertifikat supaya kita yakin. Di antara keraguan dan eksistensi atau sudah ada kita punya ini, masa kita kalah? Ini makanan kita kalah dibanding orang yang punya produk yang diragukan kehalalannya. Itulah gunanya di Komisi 8 didorong supaya kita ini punya kemampuan persaingan. Kayaknya kuenya sama enaknya dengan yang dari sana itu. Kenapa nggak laku ya? Manajemen. Ini yang mau kita dorong, kita carikan anggaran supaya yang sudah mendapat sertifikat ini nanti akan ada yang kita sebut dengan pemberian modal, kemudian manajemen, perbaikan manajemen dan lain-lain. Itu yang disebutkan dibuat di Komisi 8. Saya ingin menjelaskan ke kita bahwa Indonesia, saya sejak masuk di Komisi 8 selalu teriak-teriak bahwa Indonesia salah menempatkan bantuan sosial. Bantuan sosial kita jumlahnya ada 28 triliun, menyasar 10 juta keluarga. Namanya penerima PKH. Ada penerima PKH di sini? Nggak ada kan? Penerima PKH, program keluarga harapan, nggak ada. Nanti orang kaya semua di sini. Karena tidak menerima PKH lagi. Jumlah penerima PKH se-Indonesia itu 10 juta keluarga. Duitnya 28 triliun satu tahun. Itu hanya untuk ditelan. 28 triliun ditelan setiap tahun. Ya, makan siang lah. Seperti makan siang. Jumlahnya 28 triliun. Kalau menurut saya ini nggak benar. Masa 10 juta keluarga tidak bisa menjadi orang yang tidak perlu menerima PKH kalau kita kasih modal. Karena itu mau saya gabungkan antara Kementerian Sosial dan Kementerian Agama. Bagi yang punya usaha, kita kasih modal supaya dia menjadi kaya. Ini percontohan-percontohan yang sering saya sebutkan di dapil saya Labuan Batu Utara. Dia di Labuan Batu Utara ini, dia mau keluar dari penerima PKH. Tahun depan saya nggak usah lagi menerima PKH, tapi tolong saya dibantu supaya saya memadai hidup saya. Yang dia minta apa? Beli sepeda motor butut. Itu waktu itu hitungannya 4 juta rupiah. Kemudian keranjang kiri kanan, ditambah modal 750, ya sekitar 8 jutaan. Nah, 8 jutaan ini sebetulnya dalam skema pembiayaan pemberdayaan masyarakat itu kecil sekali, 10 juta UMKM. Tapi karena prosesnya tidak mudah, maka dia tidak dapat pinjaman, tidak dapat akses nih. Setelah kita kasih pinjaman 10 juta, ya 1 tahun kemudian si ibu ini sepeda motor bututnya sudah nggak ada lagi, menjadi baru. Dan tidak lagi ada keranjang, sudah ada kedainya dan sudah ada karyawannya 2. Itu hanya pinjaman 10 juta. Nah, kalau bisa didorong antara Kementerian Sosial yang menyantuni 28 triliun dengan yang punya produk UMKM sertifikat halal ini kita gerakkan, maka ini akan menjadi orang yang kaya raya. Kalau ada 28 triliun, katakanlah 1 juta saja keluar dari 10 juta, rata-rata menerima 1 tahun 4 juta rupiah 1 tahun per satu keluarga. Keluar 1 juta berapa Ustaz?
Ya 4 juta kali 1 juta. 4 triliun. Ada duit 4 triliun. Kalau kita kasih sama Ustadz, dia bangun pesantren. Cukup nggak 4 triliun? 15 pesantren. Itu tadi duit ditelan. Hanya ditelan saja. Kita keluarkan 1 juta. 1 juta keluarga dijadikan kaya. Ustadz bisa menghasilkan 14 pesantren. Luar biasa besarnya. Inilah logika yang menurut kita tidak masuk di akal, memanjakan masyarakat. Ya kalau masyarakat kasih 100, ya dia telan. 200 juga ditelan. 1 juta bisa kita telan. Ini menurut saya langkah-langkah yang tidak pas dalam hal kemasyarakatan kita. Mending kasih modal. Kalau memang dia betul-betul tidak bisa bergerak, baru dikasih. Itu namanya orang yang butuh bantuan sosial. Ini nggak butuh tapi dikasih. Dia semacam ya makan siang lah, makan siang gratis apa namanya? Ya akhirnya begitu lah. Ini menghabiskan anggaran yang luar biasa. Maka ilustrasi yang perlu kalian tahu bahwa potensi zakat nih Ustaz, zakat umat Islam berpotensi 400 triliun. Jadi zakat kita ini zakatnya kan tidak mesti harus yang pokoknya ya berzakat kita keluarkan. Itu 400 triliun. Perbandingannya, ada umat Islam mendaftar haji jumlahnya 5 juta sekarang. 5.200.000 orang mendaftar haji. Sekali mendaftar uangnya 25 juta. Berapa uangnya sekarang? 156 triliun. Itu hanya 5 juta umat muslim mengeluarkan 25 juta. Bagaimana kalau 100 juta umat muslim? Kaya sekali sebetulnya kita ini. Tapi karena pemerintah kita ini seolah-olah memperhatikan rakyat, dikasihlah terus-menerus yang namanya bansos. Kita mau bukan itu, kasih modal saja. Maka karena itu tidak lagi boleh ada halangan mereka ini. Kalau ada yang mengusulkan mendapatkan sertifikat halal, kasih saja. Apa yang haram di proses mereka ini? Nggak ada yang haram di situ. Nggak usah dirumit-rumiti. Nggak usah susah urusannya Pak. Urusannya keripik pisang kok, penelitiannya kok rumit sekali. Itu nggak benar. Jadi ini hanya sarana untuk mereka mendapatkan pengakuan. Kecuali ada unsur-unsur. Tapi kadang-kadang unsur-unsur ini pun mengada-ngada juga. Gitu. Mengada-ngada juga gitu. Jadi nanti saya akan evaluasi lagi nih proses ini di Komisi 8 untuk mendapatkan sertifikat halal. Karena penafsiran kita di Komisi 8 dengan di lapangan itu berbeda. Kalau tidak berbeda, tidak mungkin tidak selesai 10 juta kelompok usaha kecil mendapat sertifikat. Sampai sekarang tidak tercapai. Anggarannya silpa. Anggaran untuk mengurusi itu bersisa dan berlebih. Nah itu saya kira ada sesuatu yang terjadi di lapangan. Karena itu Bapak-Bapak, sebetulnya di DPR itu banyak hal yang kita lakukan untuk memberi ruang dan kesempatan bagi masyarakat. Tapi antara kebutuhan masyarakat dengan proses dan prosedur, kadang-kadang itu ada gapnya, ada salahnya, nggak tahu di mana salahnya. Penerapannya itu agak berbeda-beda, sehingga tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Saya mau di periode yang akan datang, semua yang sudah mendapat sertifikat halal usaha kecil menengahnya harus mendapatkan permodalannya. Nanti kita hitung antara 5 juta sampai 10 juta per satu kelompok usaha. Ngapain kita sertifikat kalau nggak ada lanjutan? Memangnya orang peduli kalau kita buat halal? Ada urusannya dengan sertifikat halal. Maunya saya itu, maunya Komisi 8, kalau sudah dapat sertifikat halal didorong mendapatkan permodalan dan perbantuan manajemen.
menarik. Jadi sudah menarik. Ini siapa yang bisa? Mama Zika ini siapa? Hah? Jalan bersama. Dia sudah mulai lah. Pakai sudah gambar orang gitu. Kalau sudah gambar orangnya masih ya orang-orang saja. Tapi alhamdulillah yang begini-begini, kalau sudah seperti ini bisa berkembang, jadi kita kasih modal. Maka nanti khusus mengenai BPJPH kita akan carikan anggaran di APBN untuk mendorong supaya mereka punya anggaran yang bisa disalurkan terhadap kelompok-kelompok usaha kecil. Saya kira ini dari saya, DPR seperti itu bekerjanya. Intinya perubahan lah nanti. Hah? Intinya perubahan lah nanti. Kalau perubahan ini begini Ustaz, ini kalau mau lebih panjang bercerita. Saya sejak menjadi anggota DPR 2014 diperintah oleh fraksi PKB melahirkan undang-undang pesantren. Saya kerjakan. Kenapa rupanya pesantren? Pesantren itu tidak diakui ijazahnya kecuali ujian persamaan. Itu menyakitkan tuh. Padahal pesantren belum ada Indonesia, sudah ada pesantren di Nusantara ini. Dulu orang pintar di Nusantara ini karena pesantren. Tapi begitu merdeka pesantren nggak diakui ijazahnya, termasuk ijazahnya.